Sampurasun. Baik teman-teman, kali ini tim anti badai sedang berada di stasiun Cilebut. Kita akan mengunjungi tugu lonceng yang sudah terlupakan yang berada di daerah Cilebut. Yuk, kita jalan teman. Tim berangkat dari arah Kota Bogor dan saat ini posisi sedang berada di persis di depan stasiun Cilebut, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi sebuah bangunan situs bersejarah yang ya bisa dikatakan hampir terlupakan. Posisi dari bangunan tersebut adalah sebuah tugu peninggalan dari zaman Belanda, yaitu dinamakan dengan tugu lonceng. Kalau dari arah Bogor di persis di depan terminal stasiun Cilebut, kita mengambil arah kiri yang dimana jalan ini terusan menuju jalan Soleh Iskandar. Namun hanya sekitar 2 atau 300 meter saja kita akan bertemu dengan sebuah situs sejarah yang merupakan sebuah bangunan peninggalan dari zaman Belanda, yaitu tugu lonceng yang posisinya berada di depan sebuah lapangan Cilebut. Depan lapangan Cilebut yang kali ini sudah hampir berubah menjadi kompleks perumahan. Posisi dari tugu lonceng ini ada di sebelah kiri jalan, dan inilah lokasi tugu lonceng tersebut. Tim sudah sampai di lokasi dan akan meliput dari dekat tugu lonceng yang kondisinya ya, bisa dikatakan relatif sudah mulai rusak. Dan posisi dari tugu lonceng ini persis berada di depan sebuah proyek perumahan yang disebut dengan Perumahan Permata Bogor, yang berlokasi di Cilebut, tidak jauh dari stasiun kereta api Cilebut. Inilah penampakan sisa-sisa bangunan bersejarah yang merupakan bangunan peninggalan dari zaman Belanda, yang alhamdulillah sekarang ini sudah mulai dikatakan tertata, walaupun kondisi bangunannya mulai rusak, dan pelang dari cagar budaya pun sudah tertancap di sekitar situs peninggalan ini. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Jativi Channel, ya tentunya masih dalam acara Napastilah Situs Sejarah, yaitu Nalasira. Baik teman-teman,
Saat ini saya sudah berada di sebuah lokasi yang dimana lokasi ini mengandung unsur sejarah yang sangat tinggi. Ya memang ketika kita mempelajari sejarah memang sangat menarik sekali lah untuk dipelajari, karena dari sejarah itulah kita akan mengetahui bagaimana situasi dan kejadian-kejadian di masa silam. Ya tentunya pada saat ini saya sudah berada di sebuah lokasi yang dimana sebuah situs bersejarah yang masuk kategori cagar budaya yang berlokasi di daerah Cilebut, Kabupaten Bogor, yaitu Tugu Lonceng. Yang dimana Tugu Lonceng sendiri posisinya berada di belakang saya. Bisa dilihat teman-teman semua, ini adalah yang dimana tempat ini merupakan saksi sejarah, saksi bisu pada saat zaman penjajahan Belanda terdahulu. Nanti kita bisa sama-sama menikmati dan bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi dari Tugu Lonceng ini, dan bagaimana kisah dari sejarah dan saksi-saksi sejarah ataupun informasi-informasi mengenai Tugu Lonceng ini. Dan sebelum lebih lanjut, saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kami, ya tentunya dengan cara subscribe, like, share, dan komen di setiap video yang kami tayangkan. Dan apabila ada yang ingin menyampaikan secara khusus, silakan langsung sampaikan melalui akun Instagram kami, yaitu @jatibujaga. Baik teman-teman, kita akan segera melihat Tugu Lonceng. Bisa dilihat teman-teman, inilah bagaimana kondisinya saat sekarang ini, yang begitu sangat, ya bisa dibilang sangat mengkhawatirkan, yang dimana ini adalah merupakan memang saksi sejarah pada saat zaman penjajahan Belanda terdahulu. Dan pada saat ini memang lokasi situs Tugu Lonceng ini sudah dipagari, yang pada saat sebelumnya memang situs Tugu Lonceng ini tidak dipagari ya. Dan alhasil sekarang ini sudah dipagari agar bisa lebih terjaga keberadaannya. Dan untuk diketahui teman-teman, ada beberapa fakta sejarah mengenai situs Tugu Lonceng ini. Yaitu di mana Tugu Lonceng ini memang merupakan bangunan Belanda. Yang dibangunnya sudah sangat lama sekali, yaitu ratusan tahun silam. Yang dimana bangunan ini digunakan sebagai tanda waktu kerja bagi pekerja kebun karet, yang dimana tentunya diawasi oleh tentara-tentara Belanda pada saat itu. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya ini adalah merupakan tugu yang memang dipergunakan itu adalah untuk menandai waktu kerja para pekerja pada saat dulu dalam melaksanakan pekerjaannya. Ya memang jika dilihat bangunan ini sudah sangat tua sekali dan juga rapuh dan usang banget ya teman-teman. Dan menurut cerita, rusaknya Tugu Lonceng ini ya diperkirakan itu sekitar tahun 86 akibat sambaran petir, yang dimana dulunya terdapat tangki air. Bisa dibayangkan kan teman-teman bagaimana, dan sebuah lonceng yang tergantung tepat di bawah. Nah, jika kita mendengar nama Tugu Lonceng pun, yang terbesit dalam benak pasti ada sebuah lonceng yang tergantung di sana. Namun faktanya tak ada lonceng apapun di Tugu. Memang teman-teman, kalau bisa dilihat dari lokasi ini, Tugu ini memang berdekatan sekali dengan stasiun KRL Cilebut. Jadi ketika teman-teman yang berada di luar kawasan Cilebut ketika ingin menyaksikan atau mengunjungi lah melihat dari Tugu Lonceng ini, jika naik angkutan bisa turun di stasiun Cilebut, ya tinggal jalan kaki tidak terlalu jauh stasiun Cilebut ini. Posisi Tugu ini memang berada di kawasan padang rumput pada saat dahulunya, sehingga membuatnya tidak terlalu mencolok. Tapi memang pada saat ini, yang dimana posisi lokasi dari Tugu Lonceng ini sudah berada perumahan yang mengelilingi dari situs Tugu Lonceng ini. Jadi sehingga memang akan lebih mudah sekali untuk mengunjungi Tugu Lonceng ini. Bahwasannya bisa dilihat di sini dari segi bentukan dari Tugu Lonceng ini itu begitu sangat besar sebetulnya. Cuma karena seiring waktu yang berjalan dan usianya, sehingga bisa dilihat sangat begitu rapuh. Ya mungkin ini dikarenakan perhatian
dan perawatan mengenai situs bersejarah ini pada saat dahulunya, sehingga sangat kurang terawat dan terperhatikan ya. Dan juga tentunya ya bisa dipastikan mungkin teman-teman masih banyak orang yang belum mengetahui tugu ini, dikarenakan ya tentunya minim informasi mengenai tugu ini ya. Tugu Lonceng ini memang merupakan bukti sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang wajib sekali untuk dilestarikan, karena cerita Tugu Lonceng ini menjadi bukti bahwa masih ada sejarah peradaban Indonesia yang belum terekspos. Dan ini adalah merupakan satu plang dari Dinas Cagar Budaya mengenai Tugu Lonceng ini. Bisa dilihat teman-teman begitu dengan sangat jelas sekali bahwasanya ini adalah sebagai bukti nyata bahwa Tugu Lonceng ini memang merupakan masuk dalam kategori cagar budaya yang berada di kawasan Kabupaten Bogor. Tentunya harapan kita sebagai generasi penerus akan ada perhatian lebih lanjut dan apresiasi dari pihak-pihak terkait tentunya, sehingga membuat tugu bersejarah ini banyak dikenal dan tidak akan hilang seperti itu. Jadi banyak sekali orang-orang nantinya generasi penerus yang bisa mengambil kisah dan pelajaran dari situs Tugu Lonceng yang berada di kawasan Kabupaten Bogor ini. Dan teman-teman, seperti tempat bersejarah umumnya, ketika tempat sejarah yang sudah begitu sangat tua dan usang dan sangat kurang terawat sekali, akan banyak sekali cerita-cerita yang di luar nalar logika manusia. Nah, mengenai Tugu Lonceng ini terdapat sekali ternyata ada berbagai kisah mistis yang turut menyertai dari Tugu Lonceng ini, yang dimana menurut kisah warga setempat sering muncul di sekitaran Tugu Lonceng ini adalah penampakan noni Belanda berbaju merah yang duduk di antara pilar-pilar bangunan tersebut. Wow, cukup menyeramkan ya. Selain itu, saat tengah malam kerap mendengar suara bunyi lonceng dan derap langkah kaki kereta kuda. Bisa dibayangkan teman-teman bagaimana dari kisah cerita di masyarakat sekitar mengenai kisah mistis mengenai Tugu Lonceng ini, ternyata bahwasanya ada pun kisah mistis di tempat bersejarah ini, yaitu situs Tugu Lonceng. Ya ini ya mungkin dikarenakan kurangnya begitu perhatian dan apresiasi pada saat dahulunya, sehingga tugu ini sangat tidak terawat, sehingga menimbulkan aura-aura mistis di Tugu Lonceng ini. Ya semoga saja kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal seperti itu, sehingga bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar mengenai informasi Tugu Lonceng.
teman-teman, sekian penelusuran dari tim Nalasira untuk kali ini, yang dimana kita menelusuri situs Tugu Lonceng ini yang berada di kawasan Cilebut, Kabupaten Bogor. Yang bisa teman-teman saksikan sendiri bagaimana kondisi dari situs Tugu Lonceng ini yang sudah begitu sangat rapuh dan bisa dimungkinkan mudah roboh sekali. Ya, tentu saja ini adalah merupakan saksi bisu di mana sejarah kita terdahulu, yang tempat ini dipergunakan untuk menandai waktu para pekerja pada saat itu, yang dimana dari kawasan Cilebut ini dahulunya adalah diyakini merupakan perkebunan karet. Jadi ini adalah memang dipergunakan untuk menandai waktu para pekerja-pekerja perkebunan karet yang itu diawasi oleh tentara Belanda. Dan di Tugu Lonceng ini, selain Tugu Lonceng ini, sebetulnya di depan Tugu Lonceng ini terdapat dua patung harimau besar. Ya, memang kondisinya saat ini dua patung harimau besar itu dan loncengnya pun sudah lama tidak ada dan tidak diketahui apakah memang dirusak, dihancurkan, ataukah memang ada oknum-oknum tangan-tangan jahil yang memang mengambil itu, yang memang kita tidak tahu. Ya, tentunya semoga memang ada perbaikan-perbaikan untuk kedepannya mengenai perawatan dari situs Tugu Lonceng ini, sehingga sama-sama bisa dapat dipelajari dan bisa bermanfaat untuk generasi ke depan selanjutnya. Walau bagaimanapun ini adalah merupakan saksi sejarah peradaban dan bagaimana sejarah panjang negara kita pada saat dulu. Ya, tentunya ini adalah masa zaman penjajahan Belanda. Ini adalah bukti nyata bahwasanya tempat ini adalah dahulunya pernah dipergunakan oleh Belanda pada saat menjajah kita dalam mempekerjakan orang-orang pribumi pada saat itu. Nah, itulah bagaimana situs ini yang tentunya harapan kami dapat bermanfaat dan dapat dijaga dan dilestarikan, dan apalagi bisa dikembalikan bentuknya seperti awal kembali, sehingga walaupun tidak sebagai bentuk aslinya tetapi bisa dapat dimanfaatkan dan dipelajari aktivitasnya kita. Oke teman-teman, semoga aja penelusuran kami kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menambah wawasan dari kita semua dan bisa menambah inspirasi bagi kita semua bagaimana kita menjaga, memperhatikan dan merawat situs-situs bersejarah yang saat ini masih ada. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari kami, dan tentu saya ingatkan kembali teman-teman untuk selalu mensupport channel kami, ya tentunya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Silahkan sampaikan komentar di setiap video yang kami tayangkan. Tapi apabila dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan saran, kritik, ataupun pesan secara khusus, bisa langsung DM di akun Instagram kami, yaitu JATV Channel. Baik teman-teman, sekian penelusuran dari tim Nalasira. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.